Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelas 11 dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ceramah yang saya telah dengarkan. Tapi sebelum itu mari kita mendengarkan ceramahnya bersama-sama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang bisa menyentuh beberapa aspek. Yang jelas, tema kita adalah Tahun Baru Hijrah. Saya pernah berkata begini, apapun yang dilakukan oleh seorang, betapapun tinggi kedudukan itu, kalau yang dilakukannya dalam kondisi yang sama, tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi, maka yang dilakukan Nabi itu yang lebih benar atau yang benar, dan yang dilakukan selainnya itu bisa tidak lebih benar. Ini yang saya mau. Nah, di hijrah itu begini. Waktu Nabi hijrah masuk dalam gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar sangat takut, sedih. Nabi menenangkan beliau. Ya kan, kita baca di Quran, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Waktu perang Badar, Nabi yang khawatir. Doa sampai serbannya jatuh. Sayyidina Abu Bakar yang menenangkan Nabi. Kafaka fa innallaha munjizun laka ma wa'adak. Beda enggak ini sikapnya? Di hijrah Nabi tenang, Sayyidina Abu Bakar yang gelisah. Di Badar Nabi yang gelisah, Sayyidina Abu Bakar yang memberikan ketenangan. Nah, kondisi sama tapi bertolak belakang. Siapa yang benar? Dua-dua benar, ini bertolak belakang. Ada dia. Kalau Anda sudah kepepet, tidak bisa lagi melakukan suatu kegiatan, apa masih perlu sedih? Nabi di dalam gua, ya kan? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau orang nunduk aja dia dapati kita. Mau lari keluar, tidak bisa. Bagaimana sikap yang harus diambil? Harus takut atau berserah diri pada Allah? Tidak perlu sedih. Pilihan Allah itu yang terbaik. Itu yang diperagakan Nabi. Karena tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan. Jadi tidak usah sedih. Utusan Allah itu yang terbaik. Itu yang diperankan Nabi waktu hijrah. Jadi saya katakan itu yang paling berkesan. Banyak sekali dalam peristiwa hijrah itu yang menjadi pelajaran buat kita. Nah, yang saya ingin bicarakan malam ini adalah tentang umur manusia. Kita ingin berbicara tentang perjalanan hidup manusia. Itu ada buku ditulis oleh Habib Abdullah Haddad. Ada beberapa buku yang berbicara tentang perjalanan hidup manusia ini. Saya ingin lihat yang pertama. Kita ini di mana sebelum kita di dunia? Kita pernah ada sebelum di dunia? Kita pernah ada. Itu yang oleh ulama-ulama dikatakan kita berada di alam dzar. Di dalam Al-Quran oleh sebagian ulama itu dikatakan ada firman Allah, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Jadi kita pernah berada di suatu alam zar sebelum kita ada di dunia ini. Oleh ulama-ulama itu dikatakan bahwa ketika itu seluruh anak cucu Adam dikeluarkan Allah melalui punggung Adam. Lantas semua diminta kesaksiannya. Mengakukah kamu bahwa aku ini Tuhanmu yang Maha Esa? Semua berkata, kami mengaku
bahwa kamu adalah Tuhan kami yang Maha Esa. Inilah yang dinamai fitrah. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki fitrah, kesadaran tentang Tuhan. Karena itu pernah diakuinya sebelum. Bahkan nanti mari kita lihat, itu di kalangan filosof Yunani pun ada yang percaya, Plato itu percaya, ada yang dinamai alam ide. Sebelum kita di sini, kita udah tahu ada ulama-ulama Islam berkata apa? Kalau Anda menemukan di dalam Al-Quran firman Allah, afala tazakkarun, apa kamu tidak ingat? Kapan diingat? Mestinya ingat di alam ghaib. Jadi kita pernah berada di sana. Inti dari keberadaan kita di sana adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian yang orang katakan ada penemuan, walaupun istilahnya berbeda, di bulan lalu saya ada terangkan. Semua orang punya kesadaran tentang Tuhan. God spot, ya. Walaupun istilah spot itu ada yang menolak itu. Tuhan tidak punya tempat katanya, jangan bilang God spot. Oke. Banyak dongeng menyangkut kisah apa yang terjadi di alam itu. Waktu itu Adam lihat cucu-cucunya. Dalam riwayat dia lihat Nabi Daud. Dia tanya, ini siapa ini? Oh ini kok punya cucu, namanya Daud. Berapa umurnya? 40 tahun. Ya Allah, saya kan kamu beri umur 1000 tahun. Kasih dia dari umur saya 60. Biar dia dapat 100 tahun. Terlalu sedikit ini ya Allah, umurnya cuma 40 tahun. Maka, nah ini kisahnya, dongengnya. Tapi kita akan ambil pelajarannya bagaimana. Ketika Adam sudah mencapai usia 940 tahun, malaikat Israel datang. Hei, saya mau cabut nyawamu sekarang. Tidak, saya kan 1000 tahun. Dulu Tuhan memberitahu umurnya orang. Saya punya umur kan 1000 tahun. Saya baru 940 tahun nih. Katanya, hei kamu lupa, kamu kan sering berikan kepada cucumu Daud itu. Enggak saya berikan. Dia lupa. Dia ingin hidup lebih lama. Nah, sejak itu tidak ada orang yang diberitahu umurnya. Karena ketika umur datang itu semua orang masih punya harapan. Itu ada ucapan Sayyidina Ali. Tidak ada orang yang tidak membawa harapannya ke kubur. Anda pasti punya harapan. Setua apapun masih punya harapan. Kalau jadi bukan buat Anda, buat anak-anak. Betapapun Allah menguraikan tentang alam ini, intinya adalah sadarlah bahwa Allah Maha Esa. Allah melakukan hal ini supaya tidak tiba suatu masa kamu berkata kami tidak tahu. Itu pernah kita ada di sana. Itu alam dar. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, hanya begini, di alam dunia ini setiap kita hidup dalam 3 alam. Nah, saya beri contoh. Anda lihat saya? Ya, kita berbicara ya. Apa yang Anda lihat? Kenyataan. Waktu mimpi bagaimana? Alam lain. Ya toh? Kita ada di alam lain. Kalau di alam kita, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang. Kalau mimpi, pergi ke New York, pulang balik, itu mimpi kata para pakar, itu tidak lebih dari 1-2 menit. Kita punya alam itu atau tidak? Nah, ada alam ketiga, saya beri contoh. Anda mendengar ucapan saya. Bagaimana kesan Anda tentang ucapan saya? Saya tidak tahu. Ya, ada alam tersendiri buat Anda. Saya beri contoh yang lain. Nonton TV. Satu orang ucapkan Assalamualaikum, tidak dengar. Assalamualaikum, tidak dengar. Itu bahunya tidak didengar. Dia menangis. Ada kan yang begitu? Apalagi ibu-ibu tuh biasa kalau. Alamnya beda dengan alam kita. Itu kita di dunia nih, alam kita udah beda-beda.
kekeliruan kita biasa, kalau berbicara tentang alam yang di luar alam dunia ini, kita selalu menganalogikannya dengan alam. Ada ungkapan dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia itu sekarang tidur, kalau dia mati, dia bangun, dia lihat kenyataan. Alam dunia ini, kita setelah wujud, itu dimulai ketika kita masih dalam perut ibu. Kita di alam dunia. Lahir, kita bayi, menanjak, remaja, dewasa, tua, pikun. Itu perjalanan hidup manusia. Kalau dia bisa sampai di sana. Ada yang wafat sejak kecil. Tapi kalau berlanjut begitulah. Yukhrijukum tiflan, litablughu asyuddakum, sampai arzalil umr. Pikun. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Dia sudah tidak tahu apa yang dulu diketahuinya. Dia tidak tahu. Ada orang yang sakit tuh, dia ingat yang dulu, yang sekarang tidak. Allah yarham walidi, saya punya orang tua itu kena Parkinson begitu. Kalau cerita yang lama, mendetail. Tapi kalau saya sudah makan atau belum ya? Saya sudah sholat atau belum ya? Itu orang-orang yang sudah sampai. Itu perjalanan kita di dunia. Yang jelas, perjalanan di dunia itu mulai dari dalam perut sampai kita lahir, sampai bayi, sampai remaja, itu pembekalan. Ambil bekal. Sejak dalam perut. Itu sebabnya agama memerintahkan berdoa. Sebenarnya doa itu untuk anak. Itu sebabnya agama memerintahkan ciptakanlah situasi tenang, situasi harmonis, situasi religius waktu hubungan. Sebab itu punya pengaruh terhadap anak. Persis kalau ada ibu-ibu masak marah-marah, masakannya bagus atau tidak? Kacau. Saya suka cerita pengalaman. Cucu saya itu kalau dibuatkan Milo oleh neneknya, dia katakan, enak, ini dibuat dengan cinta. Ya? Kalau asal jadi, itu berpengaruh pada anak. Jadi itu persiapan, pembekalan, mulai dari janin sampai mukallaf. Terus dan sebagainya, untuk mengambil bekal guna perjalanan yang akan datang. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan begini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala. Apakah belum lagi sampai saatnya untuk orang-orang yang beriman bahwa dia mestinya sudah khusyuk, tenang, damai hatinya, mendengarkan zikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, damai hatinya menyangkut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Ini ayat, kata sebagian ulama, turun kecaman kepada sekian banyak sahabat Nabi yang sudah berumur 40 tahun masih berleha-leha. Kalau di bawah 40 mungkin masih ditoleransi ya. Di atas 40. Kata Imam Ghazali, kalau engkau telah berusia 40 tahun dan hatimu belum lebih cenderung ke akhirat daripada ke dunia, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau terjerumus ke neraka. Itu kata Imam Ghazali. Nah, pertama yaitu adalah identitas ceramah. Jadi topik ceramah ini adalah perjalanan hidup manusia. Yang nama penceramahnya itu adalah Haji Quraish Shihab. Nah, bentuk ceramah itu yaitu podcast di YouTube yang diunggah pada
tanggal 19 Agustus 2020 dan durasinya adalah 19 menit. Ceramah ini bertuju kepada orang yang hidupnya hanya berfokus pada dunia saja dan bukan akhirat. Menurut saya topik yang dibahas di ceramah ini tidak kontroversial karena topik yang dibahas ini bersifat universal. Artinya semua orang dari semua kalangan bisa merasa bahwa topik tersebut ada hubungan dengan hidupnya, sehingga tidak ada ketidaksetujuan. Karena ini tentang perjalanan hidup manusia, tentunya semua orang bisa ada rasa hubungan dengan topik tersebut. Nah, menurut saya mengenai cara penyampaian ceramahnya itu mengena karena cara penyampaian ceramah tersebut dilakukan dengan suara yang lembut, sikapnya tenang dan juga tidak marah. Lagipun kadang-kadang Haji Quraisy Shihab itu bercanda sehingga tidak ada rasa tegang dan serius ketika saya mendengarkannya. Nah, ceramah ini isinya sesuai dengan pertama-tama agak membelit-belit, namun setelah beberapa menit penceramahnya mulai membahas topik dengan tulus. Nah, ada beberapa hal yang saya telah pelajari di ceramah podcast ini, yaitu pertama adalah kita manusia berada di alam yang disebut alam zar sebelum dilahir, di mana kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak ada manusia yang tidak memiliki fitrah atau kesadaran tentang Tuhan. Nah, terus ada Allah tidak memberitahu kepada manusia tentang batas umurnya agar manusia selalu harap dengan optimis. Nah, seterusnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita berada di 3 alam, yaitu alam kenyataan, alam mimpi, dan juga alam pribadi. Setelah itu adalah perjalanan hidup manusia bermulai sejak kita masih berada di perut ibu, terus lahir menjadi bayi, menanjak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan akhirnya menjadi pikun. Nah, pada masa tumbuhan, orang tua harus menciptakan suasana yang damai dan harmonis untuk anaknya agar menjadi bekal bagi anak untuk digunakan dalam perjalanan kehidupannya. Dan terakhir adalah ketika kita mencapai umur 40 tahun, hati kita harus cenderung ke akhirat agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus ke neraka. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan adalah setelah mendengar ceramah ini, saya lebih sadar atas betapa pendek hidup saya di dunia ini, dan saya akan berusaha untuk mempersiapkan diri untuk akhirat dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.